Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas F11H, mata kuliah struktur data dan algoritma akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir atau tugas besar kami. Di sini kami mengambil judul Sistem Manajemen Perpustakaan dengan Struktur Data dan Algoritma. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Valeno Albar dengan NIM 23111022297, kemudian ada Nok Nadia dengan NIM 23111022298, kemudian ada Fadil Fauzi Yogotama dengan NIM 23111022303, lalu ada Elkis Lintang Raturaya dengan NIM 23111022313, kemudian yang terakhir ada Muhammad Musyama Fadila dengan NIM 23111022320. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan satu tim saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang eh, kelompok kami ingin membuat eh, tugas besar ini. Baik, pada era digital ini, manajemen perpustakaan yang efisien dan efektif sangat penting untuk mengelola koleksi buku yang terus berkembang. Penggunaan sistem manual dalam pengelolaan perpustakaan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesulitan dalam pencarian buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian yang tidak akurat, serta kesulitan dalam pengelolaan data anggota. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen perpustakaan yang dapat menangani berbagai operasi dengan cepat dan akurat. Ya, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dibuatnya program ini adalah yang pertama untuk mengembangkan sistem manajemen perpustakaan berbasis C++. Yang kedua menyediakan laporan komprehensif dan akurat. Dan yang ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Selanjutnya manfaat. Pertama, memungkinkan perpustakaan untuk mengelola koleksi buku secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pengguna perpustakaan dalam mencari dan mengakses informasi. Yang ketiga, menyediakan sistematisasi pengelolaan data buku yang terstruktur. Kemudian flowchart. Algoritma sistem manajemen perpustakaan. Yang pertama inisialisasi kelas dan data. Definisikan kelas buku, anggota not, buku dipinjam not, dan perpustakaan. Kedua, pada kelas perpustakaan, inisialisasi data anggota sebagai single link list, yaitu anggota underscore head. Data buku yang dipinjam sebagai double link list, yaitu buku underscore dipinjam underscore head. Array, buku underscore array, stack, riwayat underscore stack, dan queue, antrian underscore queue. Yang kedua, tambah buku. Pertama, masukkan judul dan pengarang. Yang kedua, buat objek buku baru dengan judul dan pengarang. Tiga, tambahkan objek buku ke buku array. Keempat, tambahkan objek buku ke riwayat stack. Kelima, tampilkan pesan konfirmasi. Selanjutnya ada tampilkan daftar buku. Yang pertama kita periksa apakah array yang bernama buku array kosong. Jika tidak kosong, lalu dilakukan iterasi melalui buku array dan akan ditampilkan judul serta pengarang masing-masing buku. Namun jika kosong, maka akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada buku di perpustakaan. Yang keempat ada lihat riwayat penambahan buku. Yang pertama kita periksa apakah riwayat stack kosong. Jika tidak kosong, maka akan kita buat salinan sementara dari riwayat stack. Lalu akan dilakukan iterasi melalui salinan riwayat stack dan ditampilkan judul serta pengarang masing-masing buku sampai stack kosong. Lalu yang terakhir, jika stack kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada riwayat penambahan buku. Selanjutnya nomor 5, yaitu adalah tambah anggota. Masukkan nama anggota baru, kemudian buat objek anggota node dengan nama, kemudian tambahkan objek anggota node baru ke akhir link list, anggota head, lalu tampilkan pesan konfirmasi. Lalu yang keenam, tampilkan daftar anggota, periksa apakah anggota head kosong atau tidak. Jika tidak kosong, iterasi melalui link list anggota head dan tampilkan nama masing-masing anggota. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada anggota di perpustakaan. Baik, yang ketujuh ada pinjam buku.
Pertama, masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Terus selanjutnya ada tambahkan judul ke antrian keyword. Dan selanjutnya ada untuk ditampilkan pesan konfirmasi. Yang pertama, proses antrian peminjaman. Periksa apakah antrian keyword kosong. Kemudian jika tidak kosong, ambil judul dari antrian depan antrian keyword. Buat objek buku dipinjam note baru dengan judul. Selanjutnya tambahkan objek buku dipinjam note baru ke akhir double linked list buku dipinjam head. Selanjutnya tampilkan pesan konfirmasi bahwa buku telah dipinjam. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada antrian peminjaman. Yang ke-9 ada tampilkan buku yang dipinjam. Pertama, periksa apakah buku dipinjam head kosong. Jika tidak kosong, iterasi melalui doubling list buku dipinjam head dan tampilkan judul masing-masing. Jika kosong, tampilkan pesan bahwa tidak ada buku yang sedang dipinjam. Yang terakhir, kembalikan buku. Masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Periksa apakah buku dipinjam head kosong. Jika tidak kosong, iterasi melalui double link list buku dipinjam head untuk mencari judul. Jika ditemukan hapus note yang berisi judul dari double link list buku dipinjam head. Tambahkan objek buku dan judul ke buku array. Tampilkan pesan konfirmasi bahwa buku telah dikembalikan. Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa buku tidak ditemukan dalam daftar buku dipinjam. Selanjutnya, saya akan menampilkan flowchart-nya. Di sini, flowchart yang pertama dimulai dengan dijalankannya program, kemudian akan menampilkan menu dari perpustakaan tersebut. Yang pertama ada tambah buku, sampai yang terakhir adalah keluar. Lalu user diminta untuk menginput pilihan. Jika pilihannya satu, maka dia akan ditampilkan menu selanjutnya untuk menambahkan buku. Yang dimana tahapannya adalah menambahkan buku, kemudian masukkan judul buku, masukkan nama pengarang, kemudian data buku berhasil ditambahkan. Lalu dari berakhirnya pilihan satu ini, maka akan dikembalikan ke menu awal, yaitu tampilan 10 menu awal. Kemudian jika pilihan tidak satu, berarti kita akan tampilkan pilihan dua. Jika pilihannya dua, maka dia akan menampilkan daftar buku yang sudah diinput. Jika tidak, dia akan ke pilihan tiga. Jika yang user pilih adalah pilihan tiga, maka dia akan menampilkan riwayat penambahan buku. Jika tidak, maka akan masuk ke pilihan empat. Nah, pilihan empat ini adalah menambahkan anggota. Untuk menambahkan anggota, di sini ada yang pertama memasukkan nama anggota, kemudian data anggota berhasil ditambahkan. Ketika data anggota berhasil ditambahkan, maka program akan kembali menampilkan menu yang berada di awal. Kemudian, eh, jika bukan pilihan 4, maka akan pilihan 5. Nah, pilihan 5 itu jika user menginputkan pilihan 5, maka akan menampilkan daftar anggota yang sudah diinput. Jika tidak, maka akan ke pilihan 6, yaitu menu peminjaman buku. Di peminjaman buku, user akan diarahkan untuk menginputkan judul buku yang ingin dipinjam, kemudian buku berhasil dipinjam akan diarahkan kembali ke menu awal. Jika tidak, maka ke pilihan 7 yaitu menampilkan antrian peminjaman. Setelah ditampilkan antrian peminjaman, maka akan dikembalikan ke menu awal. Jika tidak pilihan 7, maka pilihan 8 yaitu akan menampilkan buku yang sudah dipinjam oleh user. Setelah menampilkan menu 8, maka akan dikembalikan lagi ke menu yang awal. Jika tidak, maka berarti pilihan user yaitu pilihan 9, yaitu mengembalikan buku. Di menu pengembalian buku ini, user akan diarahkan untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan, kemudian buku berhasil dikembalikan. Jika berhasil dikembalikan, maka user akan diarahkan untuk kembali ke menu awal. Jika tidak, maka pilihan 10 yang berarti keluar dari program. Kemudian kami akan menjelaskan struktur program yang kami buat.
Yang pertama ada array. Ini adalah deklarasi fungsi tambah buku yang menerima dua parameter, yaitu string judul dan pengarang. Selanjutnya, membuat objek buku dari kelas buku dengan menggunakan konstruktor yang menerima judul dan pengarang sebagai argumen. Menambahkan objek buku ke dalam buku array menggunakan metode pushback. Ini berarti objek buku akan ditambahkan di akhir array. Selanjutnya, menambahkan objek buku ke dalam stack. Rewind stack menggunakan metode push. Ini berarti objek buku akan ditambahkan ke atas stack. Cout-nya akan mengeluarkan pesan ke konsol yang memberitahu bahwa buku dengan judul dan pengarang tertentu telah berhasil ditambahkan ke dalam perpustakaan. Selanjutnya, fungsi tampilkan buku. Ini adalah deklarasi fungsi tampilan buku yang tidak menerima parameter. Memeriksa apakah fungsi array kosong atau tidak. Jika buku array kosong, pesan ini akan ditampilkan di konsol. Tidak ada buku di perpustakaan. Dan jika buku array tidak kosong, maka akan menjalankan perintah-perintah di bawahnya. For each adalah loop yang digunakan untuk mengulang setiap elemen dalam buku array. Variabel buku digunakan untuk menyimpan setiap elemen buku saat iterasi berlangsung. Setiap kali loop berjalan, akan menampilkan pesan judul dan pengarang dari buku yang sedang diiterasi. Pesan ini akan ditampilkan untuk setiap buku yang ada dalam buku array. Selanjutnya untuk menu start. Di sini menu start itu berada dalam fungsi lihat riwayat. Yang pertama, di sini kita periksa apakah start itu kosong. Di sini fungsi riwayat start dia berfungsi untuk mengecek apakah start itu kosong atau tidak. Jika riwayat start kosong, akan menampilkan pesan tidak ada riwayat penambahan buku. Lalu, jika start tidak kosong, maka dia akan menampilkan isi start. Yang dimana riwayat start ini disalin ke start sementara yang bernama ini, time start. Lalu, akan dilakukan perulangan atau looping selama time start ini tidak kosong. Lalu pada setiap iterasi objek buku yang teratas itu diambil dari time stack dengan time stack top. Jadi urutan yang paling atas. Lalu buku tersebut kemudian dihapus dari time stack dengan time stack.pop. Lalu informasi buku berupa judul dan pengarang akan ditampilkan ke layar dengan cout judul, lalu pengarangnya. Selanjutnya untuk menu W. Di sini ada file pinjam buku. Jadi yang pertama adalah untuk cek antrian terlebih dahulu kosong atau tidak menggunakan is empty yang ada di atas tadi. Terus kemudian jika kosong menampilkan pesan bahwa tidak ada antrian peminjaman. Terus selanjutnya untuk bawah dikit ada ray, bawah dikit. Naik. Baik, ini yang pertama ada menu query, selanjutnya menu query ya. Sorry, sebelumnya ada kesalahan. Yang pertama ada pinjam buku, terus ada antrian query push judul. Jadi nanti judulnya nanti di push dimasukkan. Nah nanti jika judulnya ada, nanti maka akan memunculkan ya si out buku judulnya nanti keluar. Kemudian telah ditambahkan antrian peminjaman. Terus untuk proses antriannya,
jika antrian required dot empty ya. Nah, nanti akan mengucapkan pesan itu tidak ada antrian peminjaman. Terus selanjutnya ada string judul antrian required dot front, itu berarti mengambil judul buku terdepan dari antrian menggunakan front dan kemudian menghapusnya dari antrian menggunakan pop ya, yang di bawahnya antrian _kue.pop. Terus buku dipinjam note ya, buku baru sama ini kita bikin note baru sama dengan new buku dipinjam note judul buku dipinjam ya, itu membuat note baru buku dipinjam note dengan judul buku. Jika daftar buku dipinjam, maka buku dipinjam underscore head kosong, not baru menjadi head. Jika tidak, mencari akhir dari daftar double English dan menambahkan not baru di sini. Terus kemudian nanti outputnya adalah menampilkan pesan bahwa buku telah dipinjam. Terus selanjutnya pada menu single English ini ada fungsi dua, yaitu yang pertama tambah anggota dan tampilkan anggota. Pada tambah anggota ini untuk menambahkan note baru dengan nama anggota yang akan diberikan akan masuk di anggota note yang di tipe data array yang nama. Kemudian untuk mengecek apakah English masih kosong, itu ada di bagian anggota head adalah null pointer. Selanjutnya jika kosong, note baru langsung dijadikan anggota head. Jika kemudian di bagian next yang null pointer ini yang mana? Yang itu untuk men-reverse list mulai dari anggota head hingga menemukan note terakhir. Kemudian setelah menemukan note terakhir, note baru akan ditambahkan sebagai next dari note. Selanjutnya ada cout untuk menampilkan bahwa anggota baru telah ditambahkan. Selanjutnya di void di fungsi tampilkan anggota ini sama seperti tambah anggota, cuman bedanya di sini itu program ini itu untuk menampilkan anggota yang telah ditambahkan. Kemudian ada menu double English. Ada function tampilkan buku dipinjam yang berisi jika buku dipinjam atau not dari headnya sama dengan kosong, maka akan menampilkan tidak ada buku yang sedang dipinjam. Jika tidak kosong, akan ada inisialisasi temp yang menunjuk pada head dari not. Kemudian jika data tidak kosong, maka akan looping datanya dan akan menampilkan datanya, yaitu yang berisi judul. Kemudian temp sama dengan temp arrow next itu akan terus berlanjut sampai akhir. Ada function kembalikan buku yang menerima string konstan dan sebagai parameter judul yang berisikan sintaks if buku dipinjam underscore head sama dengan null ptr itu jika head dari node sama dengan kosong, maka akan menampilkan tidak ada buku yang sedang dipinjam. Lalu jika data dari node tidak kosong, maka akan menjalankan sintaks if while yang berisikan sintaks if temp arrow pref tidak sama dengan null ptr, maka temp
arrowpref, arrownext sama dengan temp arrownext yang memiliki arti jika buku yang ditemukan bukan buku terakhir dalam daftar, maka akan atur pointer pref dari note berikutnya ke note sebelumnya. Jika buku yang ditemukan adalah buku pertama dalam daftar, atur pointer next dari note sebelumnya ke note berikutnya. Lalu ada else, buku dipinjam underscore head sama dengan temp arrow next. Yang memiliki arti jika buku yang ditemukan adalah buku pertama dalam daftar, atur head dari note-nya ke note berikutnya. Lalu ada if temp arrow next tidak sama dengan 0 atau kosong, maka temp arrow next arrow previous sama dengan temp arrow previous yang memiliki arti jika buku buku yang ditemukan bukan buku terakhir dalam daftar, maka dia akan atur pointer previous dari note berikutnya ke note sebelumnya. Lalu di sini ada delete tab, yaitu hapus note buku yang telah ditemukan. Lalu akan menjalankan buku array dot pushback variabel buku dan judul, yaitu akan menambahkan buku yang dikembalikan ke array buku dengan membuat objek buku baru dengan judul yang sesuai dan informasi kosong. Lalu akan menampilkan buku dengan judul tertentu telah dikembalikan. Lalu return. Kemudian temp sama dengan temp arrow next, yaitu lanjutkan ke node berikutnya dalam daftar buku dipinjam. Jika tidak ada buku yang di- jika tidak ada buku yang ditemukan atau tidak ada buku yang ketemu, akan menampilkan buku dengan judul tertentu tidak ditemukan dalam daftar buku dipinjam. Baik, saya akan menjelaskan output dari program yang sudah dibuat. Di sini pertama, user diberikan tampilan menu dari menu 1 sampai dengan 10. Di sini contoh saya akan menginputkan data buku. Kita masukkan judul buku, misal hujan, pengarangnya Lelie. Kemudian saya input satu buku lagi dengan judul Secret of Divine Love, pengarang Hill. Lalu kemudian ketika sudah input buku, maka kita bisa tampilkan daftar buku dengan memilih opsi kedua. Di sini sudah tampil judulnya, lalu ada pengarang. Ini judul dan di sini pengarang. Kemudian kita juga bisa melihat riwayat penambahan buku di opsi ketiga di sini. Outputnya itu sama dengan daftar buku. Kemudian kita bisa menambahkan anggota dari perpustakaan. Bisa masukkan nama anggota, lalu anggota sudah ditambahkan, kita tambahkan anggota lagi. Nama anggota di sini ada Nadia. Kita tambahkan anggota lagi. Lalu di sini ketika kita sudah menambahkan anggota, maka kita akan tampilkan daftar anggota. Di sini tampil nama anggota yang sudah di-include. Kemudian menu yang keenam yaitu pinjam buku. Jadi di sini ketika user memilih menu nomor 6, maka akan diarahkan untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Tadi kita sudah menyebutkan 2 judul buku yang kita pinjam yang berjudul Hujan. Nah, buku Hujan telah ditambahkan ke antrian peminjaman. Jadi ketika kita ingin meminjam buku itu tidak langsung berhasil dengan status dipinjam, namun masuk ke antrian peminjaman. Lalu
Setelah itu, jika ingin memproses, kita masukkan nomor 7, yaitu proses antrian peminjaman. Nah, di sini buku hujan telah dipinjam, lalu eh, nomor 8 itu adalah tampilkan buku yang sedang dipinjam. Nah, di sini judulnya hujan. Kemudian user akan mengembalikan buku dengan menu 9. Dan di sini masukkan judul buku yang ingin dikembalikan adalah hujan. Nah, di sini buku hujan telah dikembalikan. Lalu menu yang terakhir yaitu menu nomor 10 adalah keluar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.